Nabi besar Muhammad bukan hanya kita, akan tetapi Allah, para malaikat, sebelum diciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi Muhammad sudah dipuji sebelum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di awal Maulid Ad-Dibai dikatakan di situ fa subhanahu wa ta'ala min malikin awjada nura nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam min nurihi qabla an yakhluqa adama min at-tinil lazib wa 'arada fakhrahu 'ala al-ashya' wa qala hadha sayyidul anbiya wa ajallul asfiya wa akramul habaib. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya Nabi Muhammad dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk kemuliaan Nabi Muhammad. Cahaya Nabi Muhammad diciptakan dari cahaya Allah, cahaya Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam Maulid Simtud Durar dikatakan, qala ya Jabir innallaha khalaqa qabla al-asya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Di situ dikatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan sebelum segala sesuatu, belum ada alam semesta, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada apapun. Pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga dalam Maulid Ad-Dibai juga dikatakan al-hadithul awal an bahril ilmi dafiq wa lisanil qur'anil natiq aw hadi ulama'in nas sayyidina Abdullah ibn Sayyidina al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Quraisyan kanat nuran baina yadayillahi ta'ala qabla an yakhluqa Adama bi alfi am. Di situ diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya dulu ada dari seorang bangsa Quraisy, yaitu maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana nurnya, cahayanya adalah diciptakan oleh Allah sebelum diciptakannya Nabi Adam, sebelum 2000 tahun diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Sebelum 2000 tahun diciptakan Nabi Adam sudah diciptakan nur cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusabbihullaha dzalikan nuru wa tusabbihul malaikatu bitasbihih. Yang mana nur tersebut, nur Nabi Muhammad mulai diciptakan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mengikuti tasbih Nabi Muhammad para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala selama 2000 tahun sampai diciptakan Nabi Adam sampai nanti hari kiamat terus bertasbih itu para malaikat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga dikatakan falamma khalaqallahu Adama auda'a dzalikan nura fi tinatih. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menitipkan nurku, cahaya Muhammad, cahaya Nabi Muhammad di tanah yang mau diciptakan di situ Nabi Adam alaihissalam. Kemudian fahamalani fis safinati faahbatani Allah taala ilal ardi fi dhahri Adam. Kemudian ketika diciptakan Nabi Adam, Allah menaruh nur Nabi Muhammad ada di punggung sulbi Nabi Adam alaihissalam sampai turun ke bumi. Sampai datang Nabi Nuh alaihissalam, fahamalani fis safinati Nuh. Sehingga nurku, kata Nabi Muhammad, sampai ke Nabi Nuh alaihissalam. Faja'alani fi sulbil khalili Ibrahim hina gudhifa bihi finnar. Sehingga sampai ke Nabi Ibrahim dititipkan juga nur tersebut, nur Nabi Muhammad kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai ketika beliau dilemparkan kepada api.
sampai falam yazalillahu yunaqqiluni minal aslabit tahirah ilal arhamiz zakiyatit tahirah hatta akhrajani Allahu min baini abawayya wa huma lam yaltaqiya ala sifahin dok. Selalu Allah subhanahu wa ta'ala memindahkan nurku dari sulbi-sulbi yang baik, sulbi-sulbi yang suci, sampai kepada kedua orang tuaku, Sayyidina Abdullah dan juga Sayyidatna Aminah. Sehingga bagi kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga seluruh umat Islam, umat manapun, wajib bagi mereka meyakini bahwa orang tua Nabi Muhammad, datuk-datuk, kakek-kakek Nabi Muhammad semuanya adalah bukan seorang yang kafir. Akan tetapi minan najihin, termasuk orang-orang yang selamat, yang mana diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan orang kafir. Disebutkan dalam kitab Is'adur Rafiq, Syarah Sulam, Syarhu Sulamit Taufiq, itu dikatakan al-haqqu alladzi alaihi al-muhaqqiqun kal-Fakhrir Razi wal Hafidh Ibni Hajar wal Hafidh As-Suyuti wa ghairihum anna aba'ahu sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam laisu bikafirin tashrifan limaqamin nubuwah. Di situ dikatakan pendapat yang benar yang mana dikatakan oleh ulama-ulama yang mumpuni, ulama-ulama yang terpercaya, ulama-ulama yang kuat ilmunya, seperti Imam Al-Fakhrur Razi, ahli tafsir sebagaimana yang kita kenal. Sebagai juga seperti Imam Ibnu Hajar yang mengarang kitab Fathul Bari, syarah daripada Sahih Bukhari, yang mana beliau dijuluki Qutbul Muhaddithin, pemimpin dari semua orang-orang ahli hadis, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Begitu juga seperti Imam Suyuti yang menyatakan pendapat ini juga, Al-Imam As-Suyuti, yang mana beliau menyatakan idza ashkal alayya al-hadits ahuwa sahih am la takhabbartu inda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqadatan. Ketika aku ragu-ragu dalam suatu hadis sabda Nabi Muhammad, apakah hadis ini sahih atau tidak, aku langsung bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terjaga, dan aku tanya langsung dengan Nabi Muhammad, apakah hadis ini sahih atau tidak. Ini beliau Al-Imam As-Suyuti radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Nah, mereka orang-orang yang hebat ini menyatakan apa? Bahwa orang tua Nabi Muhammad, kakek-kakek, datuk-datuk Nabi Muhammad adalah bukan orang-orang yang kafir, orang-orang yang beriman, orang-orang yang selamat daripada api